Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pemo Penasaran. Saya kali ini memberitahukan adat-adat dan tradisi yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi sebelum konten saya pada hari ini, saya ucapkan selamat pagi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Tetap semangat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena setahu kita di tahun 2021 kita banyak diliputi dengan duka, bencana di tahun 2021, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu penumpangnya tidak ada yang selamat, meninggal semua. Jadi semoga amal ibadah diterima di sisi Allah untuk para penumpang pesawat yang jatuh di laut. Jadi semoga amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setahu kita kematian itu tidak akan kita bisa tahu kapan dia datang, kapan akan menghampiri kita. Jadi kematian itu ketika kita sudah bertobat atau tidak, itu kalau memang mau datang atau mau menghampiri kita, pasti dia datang. Makanya semoga para penumpang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lagi kita di Sulawesi Barat terjadi banjir, gempa di Mamuju, Majene, itu gempa banjir. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kekuatan menghadapi cobaan-cobaan ini. Ada juga di kampung tetangga kita, yaitu Manado, terjadi juga gempa banjir, sehingga saya lihat di media sosial ada korban. Semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan, kemudahan, dan untuk saudara-saudara yang ada di Gorontalo untuk bisa memberikan bantuan seikhlasnya untuk meringankan beban-beban kita yang ada yang telah tertimpa musibah maupun di Majene, Mamuju, di Manado, di Kalimantan. Semoga kita bisa membantu untuk meringankan beban-beban mereka. Amin. Oke. Sebelum kita masuk konten pada kali ini, di tahun 2021 kita banyak duka. Jadi harapan saya pribadi, semoga apa yang kita alami di tahun 2021 ini ada hikmahnya di balik semua kejadian-kejadian yang ada di 2021 ini. Amin. Dan para masyarakat Gorontalo, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, konten saya kali ini saya akan memberitahukan adat-adat yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini yang saya pernah lihat, saya pernah dengar. Ini adat dan tradisi yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kali ini juga saya berada di tempat salah satu beliau ini sering jual jilbab. Ini di belakang saya. Jadi kalau terutama cewek-cewek yang minat dengan jilbab, saya ada juga nomor kontak WA di belakang. Nanti di ujung-ujung video saya akan beritahukan nomor WA-nya. Oke, konten kali ini yaitu saya memberitahukan adat yang ada di Gorontalo. Yang pertama yaitu ini adat yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, yaitu Modayango. Modayango itu dilakukan pada sore hari, itu pun dilakukan di sekitar pesisir pantai atau sungai. Itu dilakukan dengan para suku atau yang lebih tahu dengan itu Dayango. Jadi itu mereka lakukan
Dan kesiapannya juga yaitu ada nasi kuning, daging ayam. Itu kata mereka, itu kepercayaan mereka, itu akan diberikan, makanan itu diberikan kepada para setan-setan. Itu kepercayaan mereka, itu yang saya dengar. Jadi dayango ini juga dilakukan salah satu menjadi pengobatan tradisional, pengobatan yang ada di Gorontalo, itu dayango. Tujuannya juga memperbaiki kampung. Kalau kampung so kacau begitu, itu akan diperbaiki dengan melakukan ritual dayango itu. Nah, dayango itu dia dilakukan di pesisir pantai maupun di sungai, itu dilakukan dengan banyak, dan ada juga suara-suara yang dikeluarkan oleh orang-orang yang lebih tahu, itu mungkin doa-doa atau apa gitu. Oke, ada juga dia tujai. Tujai ini dilakukan pada pernikahan. Tujai ini dilakukan pada pernikahan, tapi adat ini ketika ada pernikahan, artinya dipakai tujai. Tujai itu artinya saling berdebat, saling gunakan dengan bahasa atau macam pantun begitu. Itu yang mereka gunakan dengan saling lempar pantun, atau bisa dikatakan begitu. Itu dilakukan pada pesta perkawinan yang ada di Gorontalo. Ada juga Tolo Balango. Itu Tolo Balango juga, itu kesiapannya sama juga, itu masih ada kaitannya dengan tujai. Itu dipakai juga, itu artinya tujainya juga itu dipakai. Tapi kesiapannya juga itu seperti buah-buahan, lemon, nangka, pisang, nanas begitu. Itu adat yang ada di Gorontalo. Jadi kita kalau masyarakat Gorontalo, kita harus menghargai adat-adat yang ada di Gorontalo. Itu harus kita hargai. Ada juga macam tradisi juga, itu ada juga dana itu ada tarian-tarian, itu dilakukan oleh dua orang yang melakukan tarian, dan lainnya mengetuk marwas. Kalau sering di Gorontalo itu dikenal dengan marwas, dan gambusi, itu ada nyanyian juga, dan ada penarinya dua orang. Dan itu sudah jarang saya lihat di Gorontalo. Selama saya di Gorontalo itu sudah mau hilang. Jadi untuk Provinsi Gorontalo, kalau bisa tradisi adat-adat yang ada di Gorontalo, jangan, kalau bisa kita olah ulang, kita jangan sampai ini adat tradisi ini akan hilang di Gorontalo itu. Karena salah satunya itu dana sering saya lihat itu kalau di pesta di mana saya lihat. Ada juga ini juga tarian, atau salah satu mungkin bisa dikatakan bela diri yang ada di Gorontalo, yaitu langga juga ini dilaksanakan ketika ada pesta atau penyambutan, itu langga, tapi mereka menggunakan pisau dalam melakukan gerakan-gerakan langga itu. Jadi itu salah satu tradisi juga itu, atau lebih dikenal dengan di Gorontalo itu bela diri langga. Tapi itu memang sering dipakai dalam penyambutan tamu yang besar langga itu. Tapi mereka menggunakan pisau, atau sering dikenal di Gorontalo badi yang mereka gunakan. Oke, jadi ada juga Tontalo itu dia seperti 7 bulanan lagi. Itu sering digunakan lagi ketika kita baru menikah dan sudah hamil 7 bulan begitu, kita akan melaksanakan atau melakukan 7 bulan. Tadi di situ juga ada kesiapannya, ada seperti
tempurun itu kita harus apa, rusak. Dan saat itu kita merusak itu, kita saat itu berada di puru sang istri. Nah itu, jadi setelah itu kita keliling-keliling rumah sekitar berapa kali. Itu yang pernah saya lihat beberapa kali. Itu memang adat atau memang tradisi yang ada di Gorontalo. Ada juga tradisi yang ada di Gorontalo, yaitu hundingo. Itu hundingo lagi, itu gunting rambut itu lagi salah satu tradisi yang ada di Gorontalo. Jadi kita kalau hidup di Gorontalo itu kita harus menghargai apa yang ada di Gorontalo. Artinya kita menghargai adat tradisi yang ada di Gorontalo gitu. Karena setahu saya adat-adat dan tradisi yang ada di Gorontalo ini cukup banyak. Tapi hanya sebagian yang saya pernah lihat nyata dan saya dengar, dan itu yang akan saya sampaikan di konten saya kali ini. Jadi harapan saya untuk masyarakat Provinsi Gorontalo, kalau kita hidup di Gorontalo, akhirnya kita harus menghargai adat, tradisi, maupun karena itu setahu kita peninggalan nenek moyang kita dahulu. Jadi kita hargai, artinya ini jangan sampai hilang di Provinsi Gorontalo, karena setahu saya adat dan tradisi itu akan melambangkan kampung itu sendiri atau provinsi itu sendiri. Jadi jangan hilangkan dan harus kita kembangkan, jangan sampai hilang di provinsi atau di kampung kita sendiri, itu di Gorontalo. Jangan sampai hilang adat-adat dan tradisi itu, karena itu peninggalan orang-orang terdahulu. Jadi kita hargai, kita lakukan dengan apa yang telah menjadi, yang pernah mereka lakukan, itu yang kita akan lakukan begitu. Jadi untuk Provinsi Gorontalo, agar kita menghargai adat-adat yang ada di Gorontalo. Oke, mungkin cuman ini konten saya kali ini di TPP Penasaran, memberitahukan sedikit yang saya tahu, sedikit yang saya lihat dengan adat tradisi yang ada di Gorontalo. Mungkin kalau Anda merasa mungkin ini belum lengkap, belum jelas, mungkin bisa komentar di bawah ini. Karena saya juga yang saya sampaikan di konten saya kali ini cuman yang saya tahu, yang pernah saya lihat di seputaran Gorontalo. Itu kalau Dayango itu sering saya lihat di Pohuwato, Marisa, karena saya juga sering ke Marisa. Itu yang saya dengar. Itu salah satu juga lagi melakukan itu karena salah satu pengobatan orang sakit. Itu. Oke, terima kasih untuk masyarakat Provinsi Gorontalo, dan harapan saya kita bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah dengan sesuka hatimu, jangan kau paksa. Ketika kau tak mau bekerja, disitulah kau akan mengalami bagaimana susahnya kehidupan. Bekerjalah dengan ikhlas, jangan mengeluh. Kalau kau tak bekerja, disitulah kau akan mengalami bagaimana susahnya kehidupan. Oke, bersama saya Pemo Penasaran. Terima kasih, jangan lupa dukung channel saya di TV Pemo Penasaran. Semoga Bapak Ibu dengan ikhlas untuk mendukung channel saya ini, TV Pemo Penasaran. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya dari Pemo Penasaran, mohon dukungannya, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas jang ke sekondor.